Ih, takutnya. Pernah nggak sih kamu main Sakura School Simulator lalu ngerasa ada sesuatu yang nggak beres? Bukan soal hantu patung, bukan glitch biasa, tapi dua anak kecil yang selalu muncul, nggak pernah punya orang tua, dan entah kenapa terlalu terkenal untuk ukuran NPC biasa. Namanya Yuta dan Miu. Dan video kali ini aku nggak bakal bahas teori receh, karena apa yang kamu dengar bukan sekedar cerita buatan. Ini adalah kisah yang dipercaya oleh banyak orang Jepang, bahwa Yuta dan Miu pernah hidup di dunia nyata. Dan konon, kalau kamu nonton videonya sampai habis tapi nggak like, mereka tahu. Sakura School Simulator adalah game simulasi kehidupan sekolah yang dirilis oleh developer Jepang pada tahun 2018. Di game ini, kita bebas melakukan apa saja, sekolah, berteman, berkelahi, pacaran, bahkan bertindak brutal. Dan satu hal yang bikin game ini disukai anak-anak Indonesia dan Malaysia, yaitu NPC-nya detail. Setiap karakter punya nama, kepribadian, rutinitas. Tapi dari sekian banyak NPC, hanya dua yang selalu bikin pemain bertanya-tanya. Yuta dan Miu, dua anak kecil dari keluarga Aida, sering terlihat bermain sendirian di taman atau berdiri diam di sekitar rumah kosong. Dan satu hal yang selalu sama, tidak pernah ada orang tua. Coba perhatikan baik-baik NPC lain. Pulang ke rumah, punya keluarga, punya jam aktivitas. Yuta dan Miu muncul kapan saja, sering diam terlalu lama, dan tidak bisa diinteraksi seperti anak normal. Bahkan jika kamu menyerang mereka, hasilnya berbeda. Mereka tidak pingsan, tidak mati, dan kadang malah melawan. Dan dari sinilah cerita horor itu bermula. Seorang anak kelas 6 SD bernama Tasya pernah mengunggah video TikTok singkat. Dia memulai game baru, masuk ke rumah, mengubah waktu ke jam 9 malam. Lalu, terdengar suara anak kecil tertawa. Masalahnya satu, Sakura School Simulator tidak punya sound efek suara anak tertawa. NPC hanya bersuara kalau kita ajak bicara. Tasya keluar rumah, suara itu semakin jelas. Dan saat dia mendekati rumah Yuta dan Miu, HP-nya mati mendadak. Tanpa panas, tanpa error, langsung mati. Sejak itu, banyak yang bilang itu bukan bug. Kasus berikutnya berasal dari Jepang. Seorang pemain masuk ke sekolah jam 12 malam. Lorong gelap, sepi. Tiba-tiba di ujung lorong berdiri Yuta. Dia menatap. Saat didekati, Yuta melakukan gerakan aneh. Seperti orang kerasukan. Player lari. Dan yang bikin panik, Yuta mengejar keluar area sekolah. NPC Sakura School Simulator tidak seharusnya bisa melakukan itu. Yuta terus mengikuti. Sampai ke rumah, game baru normal setelah direset. Banyak modder mencoba membuka file NPC dan ditemukan sesuatu yang janggal. Data Yuta dan Mio lebih lengkap, punya parameter tersembunyi, mirip karakter khusus, padahal mereka hanya anak kecil. Lalu seorang menemukan arsip lama Jepang. Tahun 1980, di sebuah kota kecil bernama Honshu, dua anak menghilang tanpa jejak. Yuta Awi, 10 tahun, Miu Awi, 8 tahun. Terakhir terlihat berjalan menuju sekolah yang lama ditinggalkan. Setelah mereka hilang, tidak ada lagi kasus anak hilang. Sekolah ditutup permanen. Warga sering mendengar suara anak bermain di gedung kosong. Orang tua mereka dikenal aneh. Ayahnya penjaga sekolah, ibunya sering berbicara sendiri sambil memotret anak-anak. Ada rumor tentang kepercayaan sesaat yang mempercayai jiwa-jiwa anak bisa dititipkan agar tetap hidup selamanya. Nama Yuta Awi dan Mio Awi diduga diadaptasi menjadi Yuta Aida dan Mio Aida sebagai bentuk pengabdian dan mungkin sebagai wadah baru. Konon, jika kamu bermain Sakura School Simulator pada pukul 3 pagi, Yuta dan Mio tidak lagi bertingkah seperti NPC karena mereka bukan NPC. Yuta dan Mio tidak jahat. Mereka hanya ingin bermain, tapi kata orang mereka tidak suka diabaikan. Dan katanya, anak-anak yang nonton video ini tapi nggak like, sering terbangun malam hari dan dengan satu mata terasa berat, seolah ada yang menutup mata kirinya. Jadi sekarang aku tanya, kamu masih yakin mereka cuma karakter game? Kalau pernah ngalamin kejadian aneh saat main Sakura School Simulator, tulis di komentar. Namamu akan kucatat dan jangan lupa like, karena Yuta dan Miu selalu melihatmu.